Hai, nama aku Alfitrah Ramadan dan ya, kali ini aku mau sedikit review iPhone 12 series yang udah aku pakai di sekitar 4 harian. Apakah masih worth it untuk digunakan di tahun 2024 ini? Oke, mari kita bahas. iPhone 12 series ini pertama rilis di tahun 2020 bulan Oktober, yang artinya sudah 3 tahun lebih, hampir mau 4 tahun di tahun 2024 ini. Dan apakah masih worth it? Menurutku dari harga yang sekarang itu sudah sangat turun. Kalian bisa cek di website ibox.co.id untuk iPhone 12 series varian 60GB itu di harga 8.749.000, dan yang 128GB nya itu di harga 9.749.000. Jadi beda harga di 1 juta. Itu untuk harga barunya. Nah, untuk seri 200 untuk varian 256GB nya per hari ini saya cek itu sudah nggak ada. Kalian bisa lihat saja harga bekasnya di Tokopedia atau di marketplace itu sekitar 8-9 jutaan. Setelah 4 hari aku pakai, ada beberapa kekurangan menurutku di iPhone 12 series ini. Yang pertama itu di layarnya masih 60Hz. Jika kita bandingkan dengan Android atau HP-HP lain yang di harga 3 juta, 4 juta, atau bahkan 5 juta itu sudah menggunakan layar yang refresh rate-nya itu di minimal 90 sampai 120 Hz. Sedangkan iPhone 12 series ini masih di 60 Hz. Itu salah satu kekurangan menurutku. Lalu yang kedua itu kamera low light-nya. Jadi kamera yang minim cahaya itu masih hitungannya oke, bagus, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Android dengan harga yang sama itu masih kurang menurutku. Tapi kalau misalkan kamera yang di kondisi cahayanya cukup atau di siang hari itu sudah sangat bagus, dan kestabilan kameranya atau perekaman videonya itu sudah sangat bagus jika memang di kondisi cahaya yang cukup. Begitu. Kekurangan ketiganya yaitu di baterai. Sebenarnya untuk baterai ini, karena iPhone 12 series ini diberikan kapasitas baterai di 2815 mAh, menurutku sudah cukup karena pemakaiannya tidak terlalu berat. Tetapi kalau kalian yang emang pencinta game atau seorang gamers yang sering bermain games, menurutku dengan kapasitas baterai tersebut itu masih kurang karena pemakaian yang terlalu berat untuk main game. Tapi untuk sosial media, chatting YouTube, ataupun sesekali nonton TV, menurutku itu masih oke. Nggak boros, tapi kalau main game rasanya kurang aja gitu. Tapi di balik kekurangan itu ada banyak kelebihan yang menurutku masih worth it untuk dibeli, untuk digunakan di tahun 2024 ini. Pertama, ukurannya ini compact karena tanganku yang kecil ini dengan ukuran iPhone 12 series ini yaitu di 6,1 inch, menurutku ini cukup pas. Ini compact dan aku senang, dan ini merupakan kelebihan bagi. Karena sebelumnya aku pakai Xiaomi yang ukurannya 6,4 inch dan sekarang 6,1 inch itu udah oke, compact. Jadi menurutku ini cocok dengan ukuran yang pas, tidak terlalu gede. Lalu yang kedua, kamera dan perekaman videonya ini sangat bagus untuk cahaya yang cukup untuk di siang hari, dengan stabilisasi perekaman videonya sangat stabil, dan untuk HDR-nya dan detail pengambilan fotonya, pengambilan gambarnya sudah sangat bagus menurutku, dan kalian bisa lihat hasil foto dan video dari iPhone 12 series ini, baik itu kamera belakang ataupun depan. Kalian bisa lihat dan bisa nilai. Halo guys, dan ini kamera depan dari iPhone 12 series. Ini oke, dynamic range-nya juga jelas. Oke, kita coba membelakangi matahari. Masih terlihat jelas. Ini suasana di sore hari, dan ini juga tanpa stabilizer, tanpa tripod. Dan untuk mic-nya pun ini langsung dari iPhone 12 series. Dan untuk kestabilannya ini cukup stabil. Gimana suaranya? Oke, kita sekarang coba untuk kamera belakangnya.
Oke, ini untuk kamera belakang iPhone 12 series. Sekarang kita coba arahkan ke matahari. Oke. Sekarang kita coba sedikit lari cepat. Kalian bisa lihat kestabilannya dan kalian juga bisa dengar suaranya. Apakah cukup jelas? Cukup oke. Terus untuk dynamic range-nya sesuai dengan apa yang dilihat, sangat natural. Lalu untuk kelebihan ketiga yaitu dari prosesor Bionic A14. Menurutku prosesor Bionic A14 ini masih oke. Aku coba tes main di game Mobile Legends yang gak terlalu berat. Dia support di frame rate super dan grafiknya ultra, rata kanan semua. Pas udah masuk di arena game pun sangat memanjakan mata karena grafiknya udah ultra dan main game pun lancar. Pastinya gak ada patah-patah. Jadi menurutku ini sudah sangat cukup, hanya sosial media, terus nonton YouTube dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian yang emang suka main game dengan prosesor yang cepat, kalian bisa naik di mungkin mempertimbangkan di iPhone 13, 14 atau bahkan 15 seperti itu. Terus kelebihan selanjutnya yaitu update iOS-nya masih aman, mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun atau bahkan bisa sampai 4 tahun menurut. Karena iPhone itu kelebihannya yaitu update iOS-nya biasanya lebih lama, lebih panjang daripada Android. Makanya kalau misalkan pembelian iPhone 12 ini di tahun 2024 untuk pemakaian jangka panjang mungkin 3 tahun ke depan menurutku masih worth it, karena masih mendapatkan updatean iOS ataupun patch keamanan dari Apple itu sendiri. Menurutku itu. Jadi kesimpulannya menurutku masih worth it untuk beli dan menggunakan iPhone 12 series ini di tahun 2024. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum kalian membeli iPhone atau kalian mau membandingkan apakah saya harus membeli Android atau iPhone. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan bisa memberikan pencerahan dan pertimbangan yang cukup buat kalian dengan budget yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.